Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Unikusmaningrum dan saya akan menjelaskan tentang berbagai bab yang sudah dipelajari di fisiologi reproduksi organisme akuatik. Jadi saya akan mulai dari bab 2, yaitu ciri seksual primer dan sekunder. Jadi ciri seksual primer itu adalah ciri seksual yang berhubungan langsung dengan aktivitas reproduksi seperti organ dan hormon yang mempengaruhi atau mempengaruhi reproduksinya. Yaitu misalnya jantan itu punya testis dan betina itu punya ovarium. Lalu ciri seksual sekunder adalah ciri yang memiliki hubungan tidak langsung dengan reproduksi, namun kita bisa membedakan jantan dan betina secara fisik karena hal itu. Misalnya ada warna tubuh atau bentuk tubuh. Nah, ciri sekunder di kromatisme itu sendiri adalah perbedaan jantan dan betina karena dari warna. Misalnya insang moluska itu di jantan putih, sedangkan insang moluska di betina itu merah. Lalu dimorfisme itu adalah perbedaan jantan dan betina yang ada karena fisik atau bentuk tubuh. Jadi menurut Laili dan Subdibio 2017, hiu tupai jantan itu bentuk moncongnya lebih runcing daripada hiu betina karena ada lekukan di moncongnya hiu betina yang tidak dipunyai hiu jantan, sehingga parlanya hiu betina itu terlihat seperti lebih bulat gitu. Ada juga hemaprodit dalam ciri seksual sekunder yang harus kita ketahui, yaitu hemaprodit adalah ikan yang punya dua kelamin, jantan dan betina, dan kedua kelamin itu berfungsi sepenuhnya. Biasanya hewan hemaprodit itu kelaminnya berganti saat sudah matang gonad. Misalnya protogini itu perpindahan dari betina ke jantan, misalnya seperti bulu sawah. Protandri itu jantan berpindah ke betina seperti Lates calcolifer. Dan ada juga sinkroni di mana jantan dan betina gametnya itu sama-sama matang, misalnya ada di Ceratidae. Ada juga hemaprodit frekuensia, yaitu yang berganti jenis kelamin pada kondisi tertentu, misalnya ikan Nemo pas sedang stres. Lalu setelah kita belajar tentang gonad, tentang perbedaan ciri seksual primer dan sekunder, itu ada juga pembelahan gonad. Nah, dari pembelahan gonad itu jadi belajar cara belah gonad, misalnya itu dari lubang anusnya lalu dipotong ke depan ke arah insang, lalu dia vertikal ke atas ke liter lanelaris. Dari situ juga kita bisa melihat gonad ikan secara langsung. Kita juga tahu kalau cara diferensiasi ptasma dan telukung pada udang seperti yang ada saya gambarkan di sini. Lalu juga tahu kalau misalnya kijing jantan dan betina itu warnanya berbeda secara dikromatisme, yaitu kijing jantan itu warnanya lebih cerah atau bahkan oranye. Lalu kita ke perkembangan gonad dan gambaran histologis. Jadi gonad sendiri itu adalah organ reproduksi ikan yang menghasilkan sel gamet. Nah, dalam perkembangan gonad ini ada TKG, yaitu tahapan pematangan gonad sebelum memijah. TKG ini dari TKG 1 sampai TKG 5. Semakin tinggi TKG itu berarti gonadnya itu semakin besar, semakin matang, dan bobotnya juga semakin bertambah. Nah, saya akan mengambil contoh ikan gabus ya. Jadi menurut Zultamin et al. 2014, organ reproduksi gabus itu adanya di tulang punggung, dan bagi ovarium, saya mengambil contoh ovarium, itu TKG satunya itu berbobot 0,04 sampai 0,010, terus warnanya merah dan kecil dan telurnya tuh belum terbentuk. Lalu pada KKG 2 itu betinanya itu gonadnya berwarna kecil tapi udah warna merah muda, dan telurnya sudah bisa dilihat dengan mikroskop namun belum bisa dengan mata telanjang. Lalu di TKG 3 ovariumnya itu udah berbentuk bulat dan terlihat ada pembuluh kapiler. Tapi ovariumnya juga terlihat transparan, dan telurnya juga mulai terlihat walaupun kecil-kecil kayak serbuk putih. Lalu pada TKG 4 itu gonadnya udah warna oranye dan bulat-bulat telurnya udah terlihat dengan jelas. Baik, sekarang kita ke bab selanjutnya, yaitu HSI dan GSI. Menurut Tarigan et al. 2017, HSI atau Hepatosomatic Index biasanya digunakan untuk menandakan tinggi rendahnya energi cadangan dalam hati ikan. Sedangkan GSI atau Gonadosomatic Index itu untuk mendeteksi organ reproduksi apakah sudah matang atau belum pada ikan jantan dan betina. Kita mengetahui nilai GSI ini bisa membantu mengetahui periode pemijahan. Lalu nilai GSI yang tinggi itu menandakan gonadnya itu sudah matang dan juga siap memijah. Ada hubungan antara HSI dan GSI itu karena adanya proses vitalogenesis yang menyintesis kuning telur. Jadi sintesis vitalogen itu sintesis kuning telur itu terjadi dalam hati yang disebut prosesnya fotologenesis dan menghasilkan kuning telur sehingga mempengaruhi GSI ikan.
hati pada ikan itu terletak di dalam rongga tubuh, biasanya ada 2 lobus atau 3 lobus, dan fungsi dari hati itu sendiri ada ya sebagai vitellogenesis, itu pembentukan kulit telur, ada juga sebagai detoksifikasi racun, dan ada juga sebagai dekomposisi lemak dan metabolisme energi. Sedangkan organ gonad itu bentuknya memanjang dan berpasangan, dan biasanya itu ada di abdominal atau di rongga perut. Faktor pengaruh yang mempengaruhi ASI dan GSI itu misalnya ada lingkungan, ya apakah ada logam berat di perairannya, atau ada cuacanya dan musimnya gimana, apakah sudah musim kawin, ada juga nutrisi dan pakan yang dari kita berikan, dan ada juga status ikan sendiri, apakah ikannya sehat atau tidak, dan juga tentu saja TKG-nya. Untuk kenapa kita bisa butuh HSN GSI itu kan agar kita tahu pola pemijahan, kita juga bisa tahu kualitas lingkungan dan kesehatannya, dan kita bisa mengukur TKG ikan dengan itu sendiri. Ada rumus yang bisa menjelaskan tentang cara mengetahui HSI dan GSI, itu akan saya tunjukkan di screen sekarang. Baik, kita ke bab selanjutnya, yaitu sebaran diameter telur dan fekunditas. Jadi diameter telur sendiri itu panjang telur yang diukur dengan skala, biasanya itu pengukurannya di bawah mikroskop yang ada mikrometer. Nah, jadi besarnya, jadi yang kita ukur dalam diameter telur ini yaitu diameternya, karena itu mencerminkan pola pemijahannya. Semakin besar diameter telur, maka berarti semakin bagus juga telurnya, semakin matang. Nah, menurut Katiago dan Marebesi 2017, kualitas telur itu bisa ditentukan dengan diameter, karena sehingga diameter telur itu termasuk penting diketahui dalam budidaya. Sedangkan fekunditas itu adalah telur yang dikeluarkan pada waktu pemijahan. Penentuannya biasanya dilakukan dengan mengambil ovari ikan. Nah, cara menghitung fekunditas ini berbagai macam. Untuk metode gravimetri yang paling umum digunakan itu dilakukan dengan menimbang berat keseluruhan, lalu menimbang sampel berat berapa gitu, lalu kita hitung butir yang ada dalam sampel tersebut, lalu kita awetkan gonadnya dalam larutan Gilson. Untuk mengetahui fekunditas juga ada rumusnya untuk metode gravimetrik, dan ini akan saya tampilkan di screen sekarang. Nah, apakah ada hubungan antara diameter telur dan fekunditas? Tentunya ada ya. Menurut Close et al. 2013, peningkatan kelangsungan hidup pada ikan itu dilakukan dengan peningkatan ukuran larva ya. Semakin meningkat ukuran larvanya, maka semakin besar juga fekunditas, makin juga besar juga diameter telurnya. Nah, karena space yang ada dalam perut ikan itu sedikit, jadi semakin besar fekunditas, maka semakin kecil telurnya. Jadi, kalau dalam lingkungan ikan misalnya tidak baik gitu, maka ikan akan menyesuaikan dengan meningkatkan diameter telur, sehingga hal itu dapat menurunkan fekunditas. Sedangkan lingkungan yang sebenarnya cocok itu menghasilkan benih yang kecil dan banyak. Jadi kalau biasanya diameternya kecil dan fekunditas besar, itu baru lingkungan cocok untuk ikan. Ya, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu induksi hormonal. Jadi menurut Hoga et al. 2018, hormon itu adalah pembawa pesan kimiawi yang bertanggung jawab untuk komunikasi berbagai jenis sel yang mengenali identitas dan fungsinya melalui sebuah reseptor. Nah, setelah ada interaksi yang terjadi ini, maka hormon-hormon serangkaian reaksi biokimia itu akan terjadi juga, dan akhirnya terjadi sebuah respon biologis yang spesifik yang dari hormon-hormon tersebut. Ada 2 hormon yang biasanya digunakan oleh ikan, yaitu ada follicle stimulating hormone untuk membuat ikan cepat matang, dan ada juga luteinizing hormone. Nah, manfaat pemberian hormon-hormon tersebut adalah biasanya untuk memperoleh gamet di luar musim kawin, sehingga ikan masih bisa kawin di luar musimnya, sehingga produktivitasnya lebih banyak. Metode yang biasa digunakan untuk induksi hormon yaitu ada oral, yaitu pakannya dikotain dengan hormon. Ada juga suntik, di mana hormon disuntik dari otot, vena, otak, atau perut. Dan ada juga direndam, yaitu benihnya direndam dalam larutan hormon, biasanya dengan perbandingan 1 hormon dan 3 air. Baik, kita bab 9, yaitu rekayasa kelamin. Jadi rekayasa kelamin ini biasanya termasuk juga rekayasa genetik, dan biasanya itu juga untuk mendapat bibit unggul dengan seleksi breeding. Misalnya ada juga dengan genetik itu misalnya ada genogenesis, yaitu kayak pembuatan ikan wanita itu tanpa gamet jantan. Biasanya gametnya dirusak dengan UV. Ada juga androgenesis, yaitu pemijahan tanpa gamet betina. Ada juga poliploidisasi untuk memperbanyak sel kromosom, misalnya triploid dan tetraploid. Nah,
Sedangkan sex reversal itu adalah pengalihan jenis kelamin, biasanya untuk populasi monoseks. Nah, kenapa populasi monoseks itu dibutuhkan? Nah, menurut Butt et al. Ada keinginan untuk membuat populasi monoseks karena ada tingkat pertumbuhan spesifik yang diinginkan dari populasi monoseks. Misalnya ikan nila jantan itu tumbuh lebih cepat dan conversion FCR-nya lebih rendah dibandingkan nila betina, sehingga secara ekonomis akan lebih profitable untuk memelihara ikan monoseks jantan, karena itu akan menghasilkan lebih banyak profit, sedangkan pemeliharaannya tidak terlalu banyak. Untuk rekayasa kelamin ini bisa dilakukan dengan feminisasi, yaitu dengan estrogen. Misalnya estrogen itu ada 17 beta estradiol, ada juga dengan ethinyl estradiol. Lalu ada maskulinisasi juga, biasanya itu dilakukan dengan 17 alpha metil testosteron dan 11 ketotestosteron. Feminisasi itu untuk membuat ikan jadi lebih betina, dan maskulinisasi untuk membuat ikan lebih jantan. Tekniknya masih sama, yaitu oral dari pakan, perendaman ya dengan ikannya direndam, dan suntik yaitu ya dengan menyuntikkan ikannya ke otot atau perut. Nah, menurut Huhtamäki, dia menuliskan bahwa Huhtamäki 2020 menuliskan bahwa Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 Men 2003 mengatakan bahwa hormon 17 alpha metosteron itu sudah masuk dalam obat keras, karena yang berarti peredaran dan pemanfaatannya dibatasi karena ada dampak negatif yang ditimbulkan. Ya, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bioassay. Jadi bioassay sendiri itu adalah uji hayati untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap organisme akuatik. Jadi salah satu yang bisa dilakukan itu adalah dengan metode ELISA, yaitu Enzyme Linked Immunosorbent Assay, yaitu teknik biokimia dalam bidang imunologi untuk mendeteksi antibodi atau antigen yang biasanya dikenalkan oleh Peter Pellman dan Eva Engvall. Prinsip kerja di biokimia adalah ada deteksi antibodi berdasarkan prinsip ikatan antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang yang dibaca dengan ELISA reader. Nah, manfaat ELISA dalam aquaculture itu adalah mendeteksi residu obat, ada juga deteksi penyakit dan deteksi hormon. Nah, ada juga menurut Fahrur et al. 2016, tujuannya bioassay itu untuk mengetahui suatu pengaruh zat terhadap makhluk hidup tertentu dalam pengujian biologis. Nah, untuk menurut Fahrur et al. Juga untuk dalam biota air laut itu bioassay digunakan untuk menguji tingkat toksisitas air limbah pada biota laut tersebut. Ya, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu preservasi gonad. Jadi preservasi ini termasuk pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, dan lain-lainnya sebagainya. Preservasi sperma sendiri itu adalah kegiatan meningkatkan daya simpan sperma, dan tapi harus tetap menjaga sifat dan fungsi dari sperma. Dan preservasi sperma ini juga termasuk kegiatan kriopreservasi. Nah, tujuan dari preservasi sperma adalah menambah produksi benih, menghindari overripening, juga memudahkan pemindahan sel sperma jika indukan betinanya itu di tempat lain. Lalu ada juga larutan exchanger, itu larutan yang digunakan sebagai sumber nutrisi dan bahan penginduksi motilitas awal sperma, dan juga bisa meningkatkan kualitas fertilitas sperma. Itu biasanya disebut juga dengan media pengencer. Larutan yang biasa digunakan itu NaCl, air kelapa, Pocari Sweat, dan madu. Jadi prosedur untuk melakukan preservasi sperma itu kita siapkan alat dan bahannya. Ikannya itu harus dilap, terus dibilas larvis, terus dilap lagi dengan lap kering. Ikannya lalu di stripping untuk mengambil sperma, terus spermanya ditampung ke tabung falcon. Sperma terus dipindahkan ke mikrotub dengan mikropipet, dan mikrotubnya itu ditambah extender baru. Lalu dihembuskan dengan vortex dan simpan dalam suhu 4-50 derajat Celcius. Lalu kita bisa amati motilitas dan kepadatan spermanya itu di bawah mikroskop. Ini ada hitungan yang saya share di screen mengenai untuk mengetahui faktor pengencer yang harus digunakan gitu. Lalu motilitas sperma juga di scoring dengan sistem scoring yang ada di screen saya. Nah, menurut Lee et al. 2016, kriopreservasi itu ampuh secara luas diterapkan dalam konservasi, namun kriopreservasi embrio tetap sulit digunakan. Franek et al. 2019 juga melengkapi dengan penjelasan bahwa preservasi oosit pada ikan biasanya terbatas karena bedanya sifat dengan spermatozoa, di mana kuning telur menyusahkan proses kriopreservasi, dan ukuran oosit yang lebih besar daripada sperma. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.